Ya, jadi pendekatan kontingensi ini bukan mencari cara terbaik, bukan mencari cara yang paling pintar, yang paling benar, bukan seperti itu, tapi membantu person manajer pimpinan untuk memahami perbedaan situasi. Situasi seperti A ini harus ditanggapi seperti apa. Kalau ada kejadian situasi seperti B ini harus ditanggapi seperti apa. Ya contohnya ada kejadian di desa, ada kejadian di desa. Setiap kejadian di desa itu kan macam-macam. Mungkin ada masalah agama, ada masalah sosial, ada masalah ekonomi. Jangan masalah ekonomi itu diselesaikan secara agama, tapi masalah ekonomi ya diselesaikan secara ekonomi. Kalaupun penyelesaian secara ekonomi itu ada memasukkan unsur agama, silahkan gitu. Tapi bukan berarti kalau ada masalah ekonomi itu solusinya agama. Agama itu sebagai dasar melaksanakan kegiatan ekonomi. Jadi tetap jawabannya itu sesuai persoalannya. Kalau masalah sosial ya diselesaikan secara sosial. Ya. Misalkan warga masyarakat ini ada persoalan ekonomi, kurang lapangan pekerjaan, sehingga pendapatannya tidak ada, banyak yang nganggur. Ya sudah, kita sebagai pengelola desa itu kalau tidak mampu menangani sendiri, kita kerjasama dengan pihak-pihak yang mampu menyediakan, memfasilitasi penduduk untuk membuka usaha. Pasti penduduk ini punya kelebihan yang berbeda-beda. Mungkin dia ahli masak, ya udah dikerjasamakan dengan pihak yang bisa ngajari dia masak. Mungkin ini ahli bikin baju, ya sudah kita fasilitasi dia untuk bisa berwirausaha baju. Jadi kalau mau ada unsur agama silakan ya, misalkan jual baju yang jujur, tidak membohongi konsumen, buka warung yang jujur, tidak membohongi konsumen. Jawabannya tetap ekonomi, tapi kalau ada unsur agama, nah itu kan bisa. Jadi seperti itu. Kalau unsur ekonomi saja tanpa unsur agama itu sebetulnya bisa, tapi akan menjadi lebih baik lagi kalau unsur ekonomi itu didasari oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga ada kejujuran di situ, ada hubungan antar manusia itu menjadi lebih baik ya. Karena kalau cuma jualan aja, jualan ngawur, misalkan nasi yang sudah basi dijual kan bisa, kan nggak jujur, tidak sesuai nilai keagamaan, kan seperti itu. Jual baju yang sudah tahu mungkin besok sudah luntur bajunya, tapi dijalani aja usaha seperti itu. Ini kan tidak didasari nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak jujur. Akhirnya tidak lama, usaha seperti itu tidak lama. Sehingga penting untuk menjalankan kegiatan ekonomi didasari dengan nilai-nilai, sehingga diharapkan bisa berkelanjutan. Kemudian itu ada konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu lah, apa fungsi manajemen? Sama seperti gini.
Apa fungsinya pisau? Ya, kalau ini kan manajemen. Manajemen adalah alat atau media untuk mengelola organisasi secara baik. Ya. Jadi manajemen itu alat. Ya. Anda sekarang itu kuliah belajar ilmu alat. Ya. Karena Anda kalau tidak punya alat, ya, Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan. Apa alatnya? Ya, ilmu ini. Ilmu manajemen ini memberikan Anda alat yang kasat mata, ya, tapi bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pisau itu. Pisau itu apa? Alat kan? Ya, alat. Bisa digunakan untuk memasak